Peringatan, sebelum memasuki bilik rebahan, persiapkan posisi menonton yang enak, karena channel ini menyebabkan kecanduan berkepanjangan. Jika terjadi kecanduan, segeralah datang dan nikmati konten ini. Ulangi terus hingga menjadi pengikut channel yang setia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Berjumpa lagi bersama saya, Ebo di sini. Anjay, jadi keinget channel sebelah. Sebat, ngopi dulu sob. Sambil kita seruput, mari mendengarkan Bilik Rebahan bercerita. Alur cerita film kali ini banyak dibintangi oleh bintang besar, salah satunya Brad Pitt berperan sebagai Ladybug, dan beberapa bintang besar yang hanya menjadi cameo dalam film tersebut. Bergenre komedi laga. Kisah Bullet Train menampilkan kepingan kisah kecil, yang penonton harus rakit sendiri agar alur film tersebut bisa tercipta. Mari saya bawakan alurnya agar teman-teman bisa mengerti. Selamat menyimak. Kisah dimulai dengan adegan seorang pria, Yoichi Kumura, tepatnya sang ayahnya. Dia tampak marah dan kecewa ketika melihat anaknya berada di rumah sakit. Tak lama kemudian kakeknya datang. Dari percakapan mereka memperlihatkan bahwa sang anak didorong hingga jatuh dari atap. Setelah itu kakeknya memarahi ayahnya karena dia tidak berada bersama dengan anaknya. Kemudian berlanjut, diperlihatkan adegan yaitu om saya yang berjalan di Tokyo, Brad Pitt. Penelepon berkata, apakah kamu siap? Dia berkata siap menerima pekerjaan yang diberikan untuknya, dan siap mengambil alih pekerjaan dari Charver. Nama samaran yang diberikan untuk dia adalah Ladybug. Ladybug berarti keberuntungan. Jawab penelepon, kita tidak punya kesialan. Kemudian dia bersenggolan dengan seorang lelaki, dia menjatuhkan kunci lokernya. Tetapi dia dapat membuka dengan alat yang dia punya. Di dalam loker terlihat ada beberapa jam, angpau, bubuk tidur dan peralatan yang tersedia di dalamnya, salah satunya senjata. Tetapi dia memilih tidak mengambil pistol tersebut. Dia lebih suka dengan kedamaian, ujarnya. Si penelepon menjelaskan bahwa kereta ini terdiri dari 10 kelas ekonomi, 6 kelas 1, dan hanya berhenti 1 menit tiap satu stasiun, dan terdapat 30 orang per gerbong. Adegan berlanjut memperlihatkan dua karakter dengan julukan, Lemon si pria berkulit hitam dan Tangerine si pria berkulit putih. Mereka adalah pembunuh profesional bersaudara. Ladybug bertanya apakah yang dicarinya, jawaban dari penelpon adalah sebuah koper, informasi dari seorang intel. Kopernya bercirikan stiker yang tertempel di gagangnya. Kata Ladybug, kenapa kamu tidak memberitahuku untuk membawa pistol? Jawab sang penelpon. Sudah kulakukan, tetapi kamu memilih jalan spiritual, ujar sang penelepon. Saat dia diberhentikan oleh petugas penagih karcis untuk meminta tiket, dia menjawab bahwa tiketnya jatuh. Petugas memberitahukan hanya untuk 1 stasiun. Adegan berganti pada Yoichi yang berada pada gerbong kelas 1. Dia mengambil secarik kertas dari kantongnya yang bertulis. Aku mendorongnya, kelas 1 kursi 4B, kemudian dia mengeluarkan pistol, untuk menembak orang tersebut, namun tidak jadi dilakukannya. Tampak seorang perempuan sekilas mirip anak kecil yang sedang duduk. Tetapi anak itu menyeterumnya tepat di leher dan Yoichi pun pingsan. Ladybug menemukan kopernya. Dia mengambil kopernya, berisikan $10 juta, dan dia pergi. Kemudian muncul karakter baru. Tesan terbangun, Lemon dan Tangerine menghampirinya dan duduk di sebelahnya, kemudian Tesan berkata, di mana aku? Mereka berkata, kau sudah aman sekarang, dan dia berkata, kalian orang bodoh yang bekerja pada ayahku, White Death. Mereka menyebutkan bahwa mereka adalah kontraktor pihak ketiga. Kemudian mereka memperkenalkan diri dengan nama panggilan mereka. Merekalah yang menolong Tesan dengan membunuh 16 pria yang meminta uang kepada ayahnya. Mereka berdua mulai bertengkar karena bingung antara 16 atau 17 orang yang mereka bunuh. Ternyata 17 orang dengan satu warga sipil.
Tugas mereka untuk menjaga dia dan menukarkan dengan koper uang yang sudah disiapkan. Saat mencari koper tersebut, ternyata kopernya sudah dicuri oleh Ladybug. Tak beberapa saat kemudian Tangerine menerima telepon. Saat ingin kabur dan turun dari stasiun tersebut, ternyata Ladybug dipukul oleh seorang pria yang terlihat seperti gangster Meksiko. Adegan berlanjut dengan Prince. Wanita yang berperan antagonis, dia berkata kau adalah Yoichi Kumura dan kau datang untuk membunuhku, ujar wanita itu. Kemudian terlihat dia menelepon bawahannya, sambil berkata jika kamu tidak mendengar kabarku setiap 10 menit, aku ingin kau masuk dan membunuhnya. Prince berkata, Wataru nama anaknya. Setelah Lemon dan Tangerine bertengkar karena kopernya hilang, dia mulai bercerita asal mula White Death. Di Jepang dulu ada organisasi bawah tanah yang diperintah oleh Minashi, lalu tiba-tiba datang seorang lelaki tinggi dari Rusia. Orang Rusia itu berhasil naik pangkat dan menjadi salah satu penasehat terdekat Minashi. Kemudian dia mengkhianati Minashi serta menghancurkan organisasi mereka dalam semalam. Setelah itu dia mendirikan aliansinya sendiri. Dia orang yang sangat ditakuti. Adegan berlanjut dengan Prince. Dia sudah membuntuti pria itu dari 2 hari yang lalu untuk menemukannya. Dia menyuruh Yoichi untuk membunuhnya. Jika tidak anaknya yang akan mati. Ketika Lemon dan Tangerine kembali ke tempat duduk, terlihat Tesan yang merupakan anak lelaki dari White Death sudah ditemukan tewas dengan mata mengeluarkan darah. Skene mulai bercerita mengenai kejadian 26 tahun yang lalu, tampak seorang wanita memberikan kalung sambil berucap, ibu ingin kamu menjadi anak yang kuat. Ternyata sang ibu sedang sekarat karena sakit, kemudian meninggal, sedangkan sang anak pergi dan hidup di jalan sendirian. Di sini diceritakan mengenai karakter Wolf, di mana menunjukkan adegan ketika dia sudah dewasa dan menjadi pria yang kejam, dia bekerja menjadi seorang pembunuh. Satu persatu target yang diincar, pasti dibunuhnya. Di dalam sebuah bar, dia terlihat jatuh cinta pada seorang wanita, dan dia menikahi wanita tersebut. Saat pernikahan mereka terjadi, terlihat semua orang diracun di dalam pesta pernikahan. Semuanya mati dan yang tersisa hanya Wolf sendiri. Kemudian dia ingin balas dendam kepada pembunuh istrinya, dia diutus ke Jepang untuk membunuh Ladybug. Adegan tersambung saat Wolf berniat untuk membunuh Ladybug. Dia pun mati karena pisau yang dilemparnya memantul kembali kepada dirinya dan tepat mengenai jantung. Kata Ladybug, biarlah ini menjadi pelajaran dalam buruknya amarah. Kemudian dia membereskan mayatnya. Ketika Ladybug mau turun dari kereta, ternyata dia dihadangi oleh Lemon yang tepat berada di depan gerbong kereta. Dalam ingatannya mereka pernah bertemu sebelumnya. Terungkap bahwa alasan Wolf mengincar dirinya ternyata dia yang menyajikan minuman saat pernikahan itu terjadi. Dia menganggap bahwa Ladybug yang membunuh seluruh tamu di pesta tersebut, termasuk calon istrinya. Kemudian Brad Pitt berhadapan dengan Lemon, ternyata dia salah paham dan mengira dirinya yang membunuh tawanan yang mereka bawa. Dan mereka pun berkelahi, Brad Pitt mengajarnya sampai pingsan. Sambil menelepon dia mengatakan ada yang melakukan pekerjaan lain di kereta ini. Ada motif yang sama dari pembunuhan di kereta dan pembunuhan pada pesta pernikahan. Mereka dibunuh dengan cara yang sama. Mata mengeluarkan darah. Setelah adegan itu muncullah ular berbisa yang telah dicuri dari kebun binatang yang kini terlepas dari kandang. Jika digigit oleh ular itu akan memunculkan reaksi pendarahan pada korban hingga menyebabkan korban meninggal. Terlihat ular berbisa tersebut sedang merayap bebas di dalam kereta. Ketika Yoichi bisa membuka koper, terdapat tumpukan uang yang terlihat di dalam koper. Sesaat kemudian sang wanita jahat tersebut masuk ke dalam ruangan, dia mulai membuat bom pada tumpukan uang itu. Dia melakukan hal yang sama pada pistolnya, jika ditembakkan maka pistol itu akan meledak, dan menewaskan Yoichi.
Kemudian Tangerie menemukan lokasinya, karena HP yang dicuri dari Lemon telah terpasang GPS. Dan terjadi adegan perkelahian antara Brad Pitt dengan pria tersebut. Brad Pitt meyakinkan dia kalau bukan Brad Pitt pembunuhnya. Sesaat kemudian, telepon berbunyi, dia disuruh turun oleh White Death tepat di stasiun berikutnya. Mereka harus menyerahkan koper yang sudah hilang dan anaknya yang dikiranya masih hidup. Jika tidak, seluruh orang di dalam kereta itu akan dibunuhnya. Kemudian Brad Pitt berpura-pura sebagai Lemon, agar mereka bisa mengelabui anak buah White Death. I know, I'm sorry. Berganti di saat Lemon tidak sengaja bertemu dengan wanita jahat dan Yoichi, dia merasakan ada yang tidak beres. Kemudian Lemon mulai menembak Yoichi karena wanita itu meyakinkan Lemon bahwa Yoichi yang menculiknya. Tiba-tiba Lemon pingsan, penyebabnya karena air yang diminum sudah diberikan obat tidur oleh Brad Pitt pada saat mereka bertarung sebelumnya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Setelah pingsan dan tak berdaya, wanita nakal tersebut mulai menembaknya tepat di dada. Munculnya The Hornet, merupakan seorang wanita karakter pembunuh utama, dia yang membunuh Tesan serta seluruh orang yang berada pada pesta pernikahan Wolf. Adegan menunjukkan perkelahiannya dengan Brad Pitt. Saat pernikahan dia menyamar menjadi chef pembuat kue, dan di kereta tersebut dia menyamar mengenakan kostum badut kemudian dia menyuntik anak White Death tepat di lehernya, yang menyebabkan kematian dengan mata mengeluarkan darah. Setelah perkelahian itu terjadi, The Hornet terkena racunnya sendiri yang disuntikan langsung oleh Brad Pitt, tetapi Brad Pitt terkena racunnya juga. Saat mereka memperebutkan antidot racun, Brad Pitt dengan tangkas mengambil antidot racun tersebut. Akhirnya The Hornet tewas dengan racunnya sendiri. Ketika Tangerie kembali ke kereta dia melihat Lemon yang sudah terkujur dan tak bergerak di dalam kamar mandi. Dia terlihat sangat sedih. Setelah itu Tangerie berjalan, dia bertemu dengan wanita jahat yang membunuh saudaranya. Tangerie ternyata mengetahui bahwa wanita yang bertampang seperti anak kecil itulah yang membunuh Lemon. Ketika dia ingin menembaknya datanglah Brad Pitt yang mencegahnya. Karena Brad Pitt tidak mengetahui bahwa sosok wanita tersebut adalah wanita yang jahat, dia menolong wanita itu, dan menyebabkan Tangerie mati terkena senjata yang diperebutkan oleh mereka berdua yang berakibat pelurunya mengenai leher dari Tangerie. Ketika Brad Pitt ingin turun di stasiun berikutnya, wanita tersebut berpura-pura jika tasnya sedang tersangkut di dalam kereta, akhirnya Brad Pitt tidak jadi turun. Kemudian mereka mulai berbincang, dan datanglah seorang pria tua, yang merupakan ayahnya Yoichi. Dia duduk di kursi tepat di sebelah mereka. Ketika ingin berpindah tempat duduk Brad Pitt digigit ular berbisa, sedangkan ayahnya Yoichi yang baru datang sudah mengetahui bahwa wanita tersebut merupakan sosok yang jahat. Ayahnya Yoichi menyebutkan bahwa cucunya belum mati begitu juga anaknya, karena sudah ada yang melindungi cucunya di rumah sakit. Walaupun sudah digigit ular berbisa Brad Pitt tidak mati, karena pada pertarungan sebelumnya tampak dia sudah mendapatkan penawar racun ular yang direbutnya, ketika dia bertarung dengan The Hornet. Ayahnya Yoichi dulu merupakan bawahan Megeshi sebelum kemunculan White Death. Dia menceritakan semuanya kepada Brad Pitt. Saat dia pulang ke rumah semuanya sudah terbakar. Istrinya tewas, sedangkan anaknya bersembunyi. Setelah selesai bercerita dia ingin agar Brad Pitt menurunkan putranya yang sedang terluka, biarkan pria tua tersebut yang menangai White Death. Dan adegan yang tidak terduga pun terjadi, ternyata Lemon tidak mati. Kemudian dia ke tempat saudaranya yang tewas, dan duduk di sampingnya, dia terlihat sedih. Sesampai di Kyoto, mereka berhadapan dengan White Death beserta seluruh anak buahnya. Setelah sampai di dalam kereta White Death menyapa wanita itu, "Anakku," ujarnya. Si anak perempuannya berkata, dia kecewa dengan ayahnya karena ayahnya lebih memperhatikan anak lelakinya daripada dirinya. Ternyata semua yang pekerjakan di dalam kereta sudah diatur oleh White Death agar mereka saling membunuh. Dan dia mulai meruntutkan kenapa kejadian tersebut terjadi bukan karena sebuah kebetulan. Si pembunuh bersaudara menghabisi seluruh anggota White Death di Kolombia, sedangkan Hornet menghabisi dokter yang akan menangani istrinya, dokternya dibunuh 2 hari sebelumnya. Sehingga saat kejadian kecelakaan, istrinya yang berada di rumah sakit,
Tetapi dokter ahli bedah tersebut telah tewas, jadi saat berada di rumah sakit istrinya tewas karena kurangnya penanganan medis dari dokter ahli. Dia mengatakan bahwa ini merupakan takdir, sedangkan anak kandung yang dibunuh oleh rencananya sendiri, ikut terlibat karena di malam itu ibunya akan menjemputnya dari kantor polisi. Kemudian di perjalanan dia mengalami kecelakaan. Sedangkan orang yang membunuh istrinya adalah Mr. Chafer, di mana Brad Pitt hanya bertugas menggantikan Chafer di hari itu. White Death mengira bahwa Brad Pitt adalah Mr. Chafer. Semua itu dilakukan karena dia sangat mencintai istrinya, dia hanya ingin membalaskan dendamnya. Ledakan terjadi. Brad Pitt pun terlempar ke dalam kereta, pertempuran terjadi di dalam kereta. Setelah pertempuran sengit terjadi, tampak Lemon melindungi dia, dengan mendorong anak buah White Death, mereka berdua jatuh ke sungai. Botol air putih yang sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan, berisikan obat penenang terlempar keluar, kemudian Yoichi menggunakan botol tersebut untuk melempar White Death. Usahanya berhasil, White Death tidak jadi menembak ayahnya. Brad Pitt mencoba memperbaiki rem kereta tersebut. Kereta tersebut pun melambat, tetapi menabrak pembatas tembok, dia terlempar, kemudian menabrak boneka besar yang menyebabkan Brad Pitt baik-baik saja, meskipun terlempar dari kereta. Setelah kecelakaan kereta tersebut, dia tampak tidak apa-apa. Terlihat mereka masih selamat setelah kecelakaan tersebut. White Death ingin menembak dia tetapi pelurunya kosong. Tampak dia tertusuk oleh pedang dan mengalami luka yang parah. Saat dia ingin menembak Brad Pitt dengan pistol yang diambil dari anak perempuannya, pistol itu meledak dan menghancurkan kepalanya sendiri. Kemudian muncul anak perempuannya. Sambil menembak ke udara, tiba-tiba dia ditabrak oleh truk pengangkut buah lemon. Keberuntungan Brad Pitt terjadi lagi saat dia tidak jadi masuk ke dalam mobil karena mobil tersebut hancur tertimpa gardu listrik. Akhirnya dia dan sang penelpon yang sering berbicara dengannya berjalan kaki bersama. Pada skene 10 menit sebelumnya, muncullah Lemon yang selamat dari kejadian di kereta, dia terjun ke air dengan selamat. Setelah dia menghentikan mobil truk buah lemon dan membajaknya, dia menuju ke tempat Brad Pitt. Sesaat mengendarai truk tersebut, dia melihat anak perempuan itu sedang memegang senjata yang tepat berada di tengah jalan. Pucuk dicinta ulum pun tiba, saat yang tepat untuk membalas kejadian di kereta yang menimpa dia dan saudaranya. Dengan segenap harta, jiwa raga dan tenaga, sambil bergembira dia menabraknya. Akhirnya peran wanita antagonis itu meninggal dipanggil Sang Maha Kuasa untuk bertemu 70 bidadari. Dan film pun berakhir. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like dan share. Tunggulah konten-konten selanjutnya.